Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan bahas tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin di pertemuan ke-11. Ini LKS kalian halaman 32 ya. Halaman 32 yang bagian PTS, penilaian tengah semester. Halaman 32, silahkan dicari dulu LKS-nya. Nanti kita akan bahas apa yang sudah kalian kerjakan kemarin di pertemuan ke-11. Oke, yang pertama kita akan bahas nomor 1. Pak Fahmi senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sebab ia ingin mencapai sikap istiqomah, sikap amanah, jujur atau tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah istiqomah. Istiqomah itu apa? Jadi ada 4 perkara yang dapat dilakukan untuk mencapai istiqomah selain yang dijelaskan Ibnu Qayyim. Yaitu keempat perkara itu adalah taat dalam perintah, takwa dalam menghadapi larangan, syukur dalam menghadapi nikmat, juga sabar dalam menghadapi surga. Ini yang Pak Fahmi lakukan adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Makanya dia dikatakan itu sebagai orang yang istiqomah. Nomor 2, amanah untuk tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk amanah, dakwah, fitrah, taklid syar'i atau tafakuf. Jadi amanah untuk tunduk itu apa? Bentuk amanah yang seperti apa? Amanah dakwah, apa fitrah, taklid atau tafakuf? Jawabannya adalah taklid syar'i. Jadi berdasarkan jenisnya, amanah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah amanah taklif syar'i, yaitu amanah yang diemban oleh syariat untuk tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi perintahnya, juga menjauhi pada larangan-larangannya. Kalau amanah dakwah itu ya amanah yang didakwahkan, yang diceritakan, yang disampaikan kepada orang lain. Kalau amanah fitrah, amanah yang suci, amanah yang betul-betul murni, yang harus disampaikan kepada orang lain. Ini yang dikatakan di sini adalah amanah tunduk dan patuh pada aturan Allah, termasuk amanah taklif syar'i. Selanjutnya nomor 3 yang merupakan pembatal wudhu adalah menangis, minum air putih, berbicara, tidur nyenyak. Apa yang jadi pembatal air wudhu? Yang jelas jawabannya adalah tidur nyenyak. Jadi kalau kita wudhu terus kita minum nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, minum nggak apa-apa, ngobrol nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita tidur. Tidurnya yang sampai yang nyender ya. Kalau tidurnya nggak nyender tuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidurnya nyender, misalnya begini tiduran, nah itu nanti membatalkan wudhu. Terus nomor 4, orang yang selalu berusaha menunaikan apa yang dititipkan atau dipercayakan merupakan bentuk perilaku jujur, sabar, amanah, istiqomah. Jadi jawabannya itu adalah amanah. Jadi orang yang selalu menunaikan apa yang dititipkan, amin tips 1 nih, ini nanti sampaikan kepada teman kamu, sampaikan kepada orang tua kamu, itu namanya amanah ya. Nomor 5, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya termasuk dalam air mutlak, mustakmal, musamma, atau mutanajis. Di sini jawabannya air yang sudah berubah warna itu adalah air yang termasuk mustakmal, yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya air mustakmal. Contohnya banyak ya. Suci tapi tidak bisa mensucikan, contohnya air teh, air kopi, itu suci, nggak najis, tapi itu tidak bisa mensucikan benda najis yang lainnya, kayak gitu. Terus 6, selalu menjaga kelangsungan hidup dan berusaha untuk mencari kesejahteraan hidup dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk jenis amanah kepada sesama, malaikat, diri sendiri, atau Allah Subhanahu wa taala.
Jawabannya adalah diri sendiri. Kenapa? Karena amanah terhadap diri sendiri itu dilaksanakan dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidupnya, kesejahteraan, kebahagiaan, dan jadi Allah pernah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan sungguh orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memberi amanah-amanah dan juga janjinya. Itu orang-orang yang beruntung. Jadi jawabannya adalah C, diri sendiri. Terus nomor 7, membasuh kedua kaki sampai mata kaki termasuk wudhu, termasuk titik-titik wudhu, sunnah wudhu, rukun wudhu, syarat wudhu atau pembatal wudhu. Kalau membasuh kedua kaki sampai mata kaki adalah termasuk rukun wudhu. Kalau sunnahnya sampai betis boleh, atau sampai dengkul itu juga boleh, itu sunnah. Kalau pembatalnya berarti, kalau pembatal wudhu berarti misalnya buang angin, batal wudhu dan sebagainya ya. Terus nomor 8, berikut makna dari sikap istiqomah yang tepat, kecuali mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh dalam melakukan suatu kebaikan, teguh tetap kukuh dalam segala cobaan, pasrah ketika mendapat cobaan. Yang merupakan makna sikap istiqomah itu apa? Kecuali apa? Yang bukan berarti. Pasrah ketika mendapat cobaan itu nggak istiqomah. Udahlah, saya mah nggak apa-apa jadi orang kayak gini aja, yang penting saya nggak kayak gitu. Itu nggak istiqomah namanya. Itu namanya terlalu memasrahkan diri pada Allah. Kalau istiqomah, dia berusaha semaksimal mungkin supaya bisa melewati dari cobaan-cobaan tersebut. Karena memang istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Jadi sikap teguh dalam mempertahankan keimanan. Jadi dipertahankan betul sekuat kemampuan, sekuat tenaga, sekalipun banyak godaan, banyak cobaan. Kayak gitu. Selanjutnya nomor 9, orang yang meninggal dunia sebelum disolatkan harus disucikan terlebih dahulu dari hadas dengan cara ditayamumkan, ditaburi bunga, dikafani atau dimandikan. Jelas kalau sudah meninggal dunia itu harus dimandikan dulu dengan tata cara mandi jenazah. Itu banyak banget ya. Paman juga sering atau pernah kalau ada yang meninggal disertakan ikut memandikan jenazah kayak gitu. Ini harus dimandikan. Jadi banyak pengalamannya kalau memandikan jenazah itu, salah satunya ya pokoknya seru lah. Kalian harus nyobain pokoknya kalau nanti kalau dewasa, nyobain memandikan jenazah, karena nanti kan pasti kita nemuin saudara kita, keluarga kita, orang tua kita akan menjumpai memandikan jenazah dari keluarga kita. 10. Bilal selalu menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya sesuai kata hatinya. Bilal telah melakukan istiqomah apa? Pikiran, lisan, perbuatan atau hati. Dia telah menyampaikan, udah ngomong berarti kan, sesuai dengan kata hatinya, tapi dia belum berhasil. Nah, tahapan istiqomah setelah istiqomah hati adalah istiqomah lisan, yaitu berkata benar dengan sesuai dengan hati dan selalu berpegang pada prinsip kebenaran. Itu namanya prinsip atau namanya istiqomah lisan. Kalau hati itu masih cuman belum disampaikan, coba dalam hati aja, kerentek aja, kalau niat aja, itu namanya dalam hati. Tapi kalau udah diobrolkan, udah ngomong, berarti dia istiqomah lisan. Pak Gunawan berinfak kapan saja tanpa ada orang lain yang melihat. Ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Alim, Al-Sami atau Al-Khabir. Al-Bashir itu maha melihat, Al-Alim maha mengetahui, As-Sami maha mendengar, Al-Khabir maha waspada. Ini dikatakan kenapa Pak Gunawan yakin Allah akan tahu, karena Pak Gunawan meyakini Allah maha melihat, Al-Bashir. Berikutnya, termasuk salah satu penyebab dibolehkannya seseorang melakukan tayamum adalah sedang bepergian, sedang berpuasa, sakit keras, atau sedang berhaji. Nah, jawabannya adalah sakit keras. Kalau bepergian ada air ya pakai air wudhu. Puasa juga pakai air wudhu, pakai air wudhunya.
Tapi kalau sakit keras yang dikhawatirkan kalau dia pakai air malah melukai atau malah nggak sembuh-sembuh, ya dia harus pakai air, pakai tayamum. Gitu. Kalau haji juga harus wudu. Selanjutnya kita bahas dulu kenapa sakit keras. Karena tayamum banyak boleh dilakukan jika ada keadaan darurat. Misalnya yang pertama sakit keras tadi sudah ya, sakit keras kalau kita pakai air malah makin parah. Yang kedua, sedang dalam perjalanan yang sulit untuk dapat air, itu juga boleh. Mungkin kalian jalan di tengah-tengah gurun, nah itu juga boleh tayamum. Tidak ada air meskipun telah diusahakan, misalnya lagi kemarau, itu juga boleh tayamum. Terus ada air tapi terdapat uzur, misalnya kondisi sangat dingin atau sangat panas. Kalian main ke Eropa ya kan, meski musim salju ada air cuman dingin banget, ya itu ya nggak apa-apa, boleh tayamum juga. Ada air tapi jaraknya jauh, kalian kalau mau wudhu harus jalan 5 kilo dulu, nah itu baru kita boleh tidak menggunakan air. Selanjutnya, Andika suka mempelajari ilmu agama agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki keyakinan terhadap Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami atau Al-Bashir. Jawabannya adalah Al-Alim, mempelajari ilmu, pengetahuannya, maha mengetahui, kayak gitu. Mandinya seorang kafir yang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam hukumnya. Jadi mandi besarnya seorang kafir tapi dia sudah masuk Islam, itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah atau makruh? Jawabannya adalah mubah. Jadi selain mandi wajib dikenal juga sebagai dengan mandi sunnah, mandi yang termasuk mandi sunnah sebagai berikut. Di antaranya mandi hari Jumat bagi seorang yang hendak menunaikan ibadah sholat Jumat, itu juga mandi pada Idul Fitri, Idul Adha, mandi bagi orang sakit jiwa yang sudah sembuh. Nah, misalnya habis sakit tuh sembuh pulang tuh juga mandi wajib. Mandi sesudah memandikan jenazah, misalnya Pak Amin habis memandikan jenazah orang meninggal, nah setelah itu kita paling juga harus mandi wajib, sunnahnya kayak gitu. Terus mandi seorang kafir setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam, tujuannya untuk mensucikan dari dosa-dosanya kayak gitu. Seorang muslim yang senantiasa mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa ia takut pada orang tua, bertakwa kepada Allah, takut kepada malaikat, atau takut pada guru. Jawabannya bertakwa kepada Allah. Banyak dan ilmu yang bermanfaat dalam mengamalkan kandungan makna Al-Quran Asmaul Husna tersebut. Oleh karenanya mengamalkannya merupakan sebab suatu kebaikan hati, kesempurnaan takut kepada Allah dan menunaikan haknya. Jadi kalau kita mengamalkan Asmaul Husna, maka kita akan senantiasa takwa kepada Allah. Berikut ini yang sebab seorang berhadas kecil, kecuali hilang akal, haid, kentut, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang membuat seseorang membuat jadi hadas kecil itu karena kecuali apa? Kecuali haid. Kalau haid tuh hadas besar soalnya. Kalau hilang akal, kalau kentut, itu itu hadas kecil, tinggal dibilas aja. Tapi kalau kalau haid itu hadas besar, harus dibersihkan, disucikan berkali-kali kayak gitu. Ya, harus junub juga, kalau udah haid itu kalau sudah bersuci, sudah bersih, harus junub, harus mandi besar. Banu tidak pernah membicarakan keburukan orang lain, sebab ia orang yang termasuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha As-Sami, Al-Bashir, As-Salam, Al-Qudus. Dia nggak pernah ngomongin orang karena dia tahu Allah Maha mendengar. Khawatir dia ngomong, Allah tahu gitu kan. Gitu ya. Berikut yang termasuk persamaan antara wudhu dan tayamum adalah alatnya, niatnya, tujuannya, tata caranya. Alatnya beda ya. Kalau wudhu itu pakai air, kalau tayamum pakai pakai debu. Kalau niatnya sama, cuman mungkin lafalnya beda. Nah yang betul adalah tujuannya sama untuk
mensucikan diri untuk kegiatan sholat. Tata caranya beda. Kalau wudhu kan ya ada kumur-kumur, kalau itu kan nggak ada. Berikut ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Al-Bashir adalah Al-Asyr ayat 3, Al-Maidah ayat 6, Al-Hujurat ayat 7, Al-Hadid ayat 4. Al-Bashir maha melihat, itu ada di dalam surat Al-Hadid ayat 4. Jadi isinya adalah dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang dia masuk ke bumi. Al-ayah ya. Jadi itu ada dibahas di ayat Al-Hadid ayat 4. Mengusap kepala dan berkumur merupakan rukun, sunnah, syarat sah, syarat wajib dalam wudhu. Mengusap kepala dan berkumur. Sini terangkan jawabannya sunnah, ya. Merupakan bagian dari sunnah wudhu. Sunnah wudhu dilakukan untuk mencapai kesempurnaan wudhu. Jadi emang ada banyak versi ya. Ada kalau wudhu banyak versi. Ada yang wudhu itu setelah kumur-kumur terus dia cuma membasuh rambut, ya kan. Ada juga yang setelah kumur-kumur dia ambil air dibuang terus diselakan depan ke telinga. Ada yang kayak gitu juga. Ada juga yang kumur-kumurnya ambil air sedikit terus dibasuhkan ke telinga, hidungnya juga ada. Jadi banyak versi. Kita pakai yang kita yakini saja. Semuanya betul, cuman kita pakai yang kita pakai sehari-hari dan dari guru kita masing-masing, nggak masalah, nggak ada perbedaan, semuanya benar. Yang salah kalau kalian sholat tapi nggak wudhu, itu baru salah. Ketika istirahat, Dwi selalu menggunakan waktunya untuk membaca buku-buku di perpustakaan. Sikap Dwi merupakan keteladanan terhadap Asmaul Husna, Al-Bashir, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir. Dia cari ilmu, jadi dia pengen Al-Alim, mengetahui. Itu ya. Berikutnya termasuk bentuk pengamalan keyakinan terhadap Asmaul Husna, Al-Khabir, waspada, berbagi ilmu dengan orang lain, berhati-hati dalam bekerja, suka mendengarkan ayat-ayat Allah, kreatif dalam segala hal. Kalau waspada berarti berhati-hati, itu aja intinya. Berikut perilaku yang mencerminkan sikap amanah. Sifat amanah adalah Nina meminum minuman milik Rani. Hartati meminjam barang lalu mengambilkannya dalam keadaan utuh. Nindi selalu berkata sesuai kenyataan kepada guru. Arif selalu menaati orang tua dan gurunya. Bagus juga. Tapi kalau di sini dikaitkan dengan amanah berarti Hartati meminjam barang dan mengembalikannya secara utuh. Itu namanya amanah. Sekecil apapun benda yang ada di langit dan di bumi akan terlihat oleh Allah. Sebab Allah Al-Bashir maha melihat, mau yang besar, mau yang kecil, bahkan yang tidak tampak pun Allah bisa melihat. Terus Citra menitipkan tas dan buku kepada Hani. Citra memintanya untuk menjaga barang titipan itu. Hani menjaga tas dan buku dengan baik seperti keadaan semula. Sikap Hani tersebut merupakan contoh perilaku jujur, amanah, istiqomah, empati. Jawabannya adalah amanah. Dia amanah menjaga barang-barang yang dititipkan kepada dia. Itu ya anak-anak. Untuk pembahasan kali ini sampai nomor 25 saja. Kita akan coba lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Silakan kalian mengisi absen di kolom komentar di bawah ini. Yang belum subscribe, yang belum like, silakan di like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.